Ada dua opsi untuk menyelamatkan tim ini, saudara-saudara. Pertama, mempertahankan Indra Syafri tapi memanggil semua pemain timnas U20 yang batal ke Piala Dunia. Atau opsi kedua adalah mengganti Indra Syafri dengan Sintayong, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang serius maupun yang hanya basa-basi, saudara-saudara. Bebas, saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang Timnas U20 Timnas Indonesia yang akan berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja. Kira-kira 2 minggu lagi akan bertanding. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Karena penampilannya itu jelek sekali, saudara-saudara. Sungguh. Saya kecewa, saudara-saudara. Saya kecewa. Tadinya saya optimistis. Ternyata setelah melihat hasil 2 pertandingan melawan Lebanon, waduh, hasilnya mengecewakan sekali, saudara-saudara. Mengecewakan. Mainnya jelek, nendang bola salah, ngumpan salah, long ball salah, apalah pokoknya buruk sekali, buruk sangat. Dan saya sangat pesimistis kalau tidak ada perubahan. Jangankan melawan Thailand atau melawan Malaysia atau melawan Vietnam, saya rasa lawan Timor Leste juga akan kesulitan, saudara-saudara. Kesulitan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, hari Jumat dan hari Minggu Timnas U22 asuhan Bapak Indra Syafri, sang direktur teknik yang turun kasta menjadi pelatih Timnas U22, itu akhirnya mendapatkan lawan uji coba internasional. Setelah selalu kesulitan untuk mengumpulkan pemain dan mendapatkan lawan uji coba, akhirnya melawan Lebanon. 2 pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Awalnya semua orang optimistis karena ada banyak janji yang disampaikan dan ada banyak hal yang disebutkan. Misalnya akan ada beberapa pemain senior yang masih umurnya masih memenuhi syarat akan dipanggil. Ada juga beberapa pemain abroad. Kalau itu benar-benar terrealisasi, saudara-saudara, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya, pada pertandingan uji coba kemarin, 2 pertandingan uji coba terakhir kemarin, harapan untuk melihat pemain-pemain utama tampil itu nggak ada. Karena Indra Syafri terlalu lunak kepada klub, terlalu memberikan toleransi kepada pemain yang belum bergabung. Jadi dia kesulitan untuk mengumpulkan skuad terbaik dia. Beberapa pemain itu masih tampil di Liga 1. Walaupun saudara, Liga 1 itu sudah nggak ada pengaruhnya apa-apa. Yang juara udah ketahuan waktu beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang degradasi kan nggak ada. Jadi apa sih yang mau diperjuangkan di situ kan nggak ada. Beda kalau misalnya di Liga Inggris atau di Liga Spanyol atau di Eropa sana yang ada zona Liga Champion, zona Liga Eropa, zona Piala Conference, Liga Konferensi Eropa, terus apalagi Piala FA, Piala Liga. Kan di Indonesia nggak ada. Jadi ya saya tuh heran kenapa klub tidak mau melepas pemain dan Indra Syafri juga tidak terlalu tegas untuk meminta pemain itu bergabung. Dia membiarkan pemain untuk tetap main di liga yang sebenarnya dia nggak memperebutkan apa-apa di situ. Karena juaranya kan udah jelas PSM. Paling yang diperebutkan cuma runner up. Runner up untuk playoff ke Liga Piala AFC. Itu pun standby. Standby itu dalam arti nanti kalau tim yang di playoff Liga Champion dia gagal ke Liga Champion fase grup, otomatis jatah standby ini otomatis hangus. Nah, itu begitu. Tetapi yang terjadi adalah itu tadi terlalu tidak tegas, saudara-saudara, tidak tegas. Khususnya pemain-pemain yang dari Liga 1. Seharusnya
ya mereka diangkut semua ke timnas U22 untuk pemusatan latihan. Harusnya pemain-pemain yang utama itu, yang dibilang pemain-pemain dari Liga 1 itu bisa berkumpul, baru melakukan uji coba internasional melawan Lebanon. Begitu yang benar. Akibatnya apa, saudara-saudara? Tanpa pemain-pemain yang dibilang sebagai pemain bakal menjadi tulang punggung timnas U22 di SEA Games itu, akibatnya kan kalau saudara-saudara lihat pertandingan melawan Lebanon, wah itu jelek sekali, saudara-saudara, jelek sekali. Jelek sekali. Mainnya, waktu pertandingan pertama, main dengan 4 back. 4-4-2, terus dirubah menjadi 4-3-3. Di pertandingan kedua juga sama, 4-3-3. Terus jadi gini saya kasih tahu ya. Indra Syafri itu adalah pelatih yang sangat memuja ball possession. Dia mau pemainnya itu menguasai, bermain dengan penguasaan bola, mengumpan-umpan pendek, umpan-umpan sedikit, kombinasi umpan-umpan panjang. Ya mirip kayak Barcelona. Dia inginnya begitu. Dan dia juga mengidolakan Pep Guardiola. Sama, Sintayong juga mengidolakan Pep Guardiola, tapi ada bedanya. Nanti bedanya akan kita bahas. Nah, Indra Syafri itu dia selalu ingin ball possession. Jadi pemain itu mengurung pertahanan lawan, umpan, menarik musuh keluar dari pertahanan dia. Itu yang dia ingin dia tanamkan di timnas U22 yang kemarin melawan Lebanon. Tetapi saudara-saudara, yang Indra Syafri lupa adalah dia tidak punya rencana cadangan gitu loh. Kalau sistem dia mati, dia tidak punya rencana cadangan selain mengganti pemain. Akibatnya kan saudara-saudara bisa lihat. Pemain nih, saya tunjukin ya, umpan passing salah. Umpan pendek, harusnya umpan pendek jadi umpan panjang. Langsung direct ke kanan, ke kiri, lari. Pemain suruh lari. Nanti begitu sampai dapat bola hilang. Mau diumpan salah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Di lini tengah juga tidak berkembang dengan baik. Karena begini, Indra Syafri itu adalah selalu dia mengandalkan seorang pemain di lini tengah yang bisa menjadi semacam Xavi Hernandez atau Andres Iniesta atau Sergio Busquets. Nah, itu khasnya dia. Waktu dulu, kalau sudah ingat, ada Evan Dimas. Nah, sekarang ini dia belum menemukan itu. Dia berharap Marcelino Ferdinand bisa bermain. Tapi kan saudara-saudara tahu sendiri, kalau di Eropa, kalau bukan pertandingan FIFA, kan nggak mungkin akan diizinkan klubnya untuk bermain. Apalagi levelnya cuma SEA Games. Kalau Piala Dunia U20 mungkin masih bisa, saudara-saudara. Tapi itu dia mencari, dan hasilnya yang sekarang pemainnya kan dia belum menemukan itu. Dia mencoba siapa ya, David Maulana dia coba, terus dia coba siapa lagi, David Beckham Putra Nugraha dia coba, terus dia coba juga Alfeandra Dewangga, tetapi hasilnya masih belum bagus, saudara-saudara. Karena Alfeandra Dewangga itu baru beberapa hari bergabung. Begitu pula yang lainnya juga belum bisa menyatu dengan permainan. Jadi ini serba susah. Jadi akibatnya yaitu individualnya nggak jalan. Golnya juga keberuntungan kan. Waktu lawan Lebanon itu kan bunuh diri. Gol bunuh diri pemain lawan. Nah, terus kita kena comeback. Kena comeback jadi kalah 2-1. Terus yang terbaru, yang pertandingan kedua, golnya Beckham juga berbau keberuntungan kan. Waktu itu mantul di punggungnya Hoki, terus kipernya Lebanon udah terlanjur. Lain hal-hal kesalahan elementer seperti itu ya. Fisik juga pengaruh. Kalau sudah perhatikan, fisiknya jelek sekali. Bermain babak pertama bisa kencang mereka, tapi kalau sudah memasuki menit ke-70 ke atas udah lemes, dan itu berpengaruh pada kreativitasnya hilang langsung. Jadi ketika membentur tembok, membentur pertahanan lawan yang rapat, yang susah ditembus, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Fisik, mentalnya juga payah, tidak punya mental yang yang Spartan, yang pejuang. Itu seperti contohnya ya waktu 2 golnya Lebanon, itu juga mentalnya kurang bagus. Kemudian yang pasti adalah strategi alternatif. Ini yang paling selalu saya tekankan.
Indra Safri tidak punya alternatif serangan, tidak punya alternatif formasi kalau skema dia, cara main dia ball possession, PPPA kata dia, pendek panjang. Itu katanya modifikasi dari tiki taka. Itu dia tidak punya alternatif itu. Kalau misalnya itu dia lawan bisa membaca, udah selesai. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya alternatif lain. Misalnya main dengan bukan dengan ball possession, misalnya bertahan terus counter attack, itu dia nggak punya metode seperti itu. Dia nggak punya, ya karena lokal pride itu tadi, kebanggaan lokal. Kalau bisa bermain seperti Barcelona, dia terlalu idealismenya dia terlalu di situ, terlalu menjunjung tinggi idealisme yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Karena dan pola-pola gaya-gaya seperti Indra Safri, ball possession ini sudah ketinggalan zaman, sudah ketinggalan zaman, dan itu sangat mudah dibaca, sangat mudah dimatikan. Eranya Spanyol itu sudah berlalu, eranya Barcelona itu sudah berlalu. Bahkan Qatar yang mencoba bermain dengan ball possession di Piala Dunia 2022 juga tidak menghasilkan catatan yang bagus, karena sudah umum, orang sudah bisa membaca itu. Yang masih bisa melakukan itu hanya Manchester City dengan Pep Guardiola. Tetapi Manchester City pun itu dibantu karena kultur Inggris. Jadi ada modifikasi tidak murni seperti ball possession ala Barcelona di era 2010, 2012, 2008, tidak seperti itu. Jadi udah ada modifikasi. Itu jadi kalau sementara Indra Safri ini enggak, dia kalau menurut saya terlalu kuno. Sistem dia itu terlalu kuno, tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya membayangkan begini saudara, jika tim ini yang pegang adalah Sintayong, mungkin akan berbeda. Sintayong itu juga mengidolai Pep Guardiola. Dia sangat memuja, dia pernah ngomong sendiri itu, menjadikan Pep Guardiola itu role model. Cara melatih dia mirip Guardiola, teknik, cara taktik pelatihan timnya yang dia ingin bangun adalah mirip Guardiola. Tetapi ini yang membedakan dengan Indra Safri. Sintayong itu tidak fanatik terhadap ball possession, tidak fanatik terhadap penguasaan bola. Dia tidak fanatik terhadap satu pola. Dia tidak terlalu idealis untuk bermain indah, untuk mendominasi lawan, untuk mempermalukan lawan. Tidak. Yang fokus Sintayong adalah fisik. Jadi Sintayong dia akan fokus ke fisik, karena dengan fisik prima Anda bisa bermain 90 menit, Anda akan bermain bola dengan cara apa saja bisa. Di zaman Sintayong itu kita jarang kena comeback, saudara-saudara. Jarang kena comeback. Justru kita yang bikin comeback lawan gitu. Kita yang dari tertinggal kita menjadi menyerang, menjadi menang. Itu di era Sintayong itu seperti. Tapi kembali ke Indra Safri justru sebaliknya. Itu bedanya. Dan ketika Sintayong itu timnya itu buntu, cara bermainnya buntu, dia bisa dengan cepat mengubah taktik, mengubah strategi, mengubah formasi. Kalau Indra Safri, misalnya dia main dengan 4-4-2 atau 4-3-3, nanti dia akan mengubahnya paling-paling menjadi 4-2-3-1. Itu aja. Jadi mirip dan ya sama aja kalau taktik masih fondasinya masih. Tetapi kalau Sintayong tidak, saudara-saudara. Misalnya nih, Sintayong mengawali pertandingan dengan 4-4-2 atau 4-3-3. Nanti kalau dia udah buntu, dia bisa berubah menjadi 3-4-3, 3-5-2. Jadi dari 4 back menjadi 3 back. Ini kan sesuatu yang berubah dengan total, dan itu bisa dilakukan Sintayong dengan baik. Dan Sintayong akan melihat cara lawan bermain. Beda dengan Indra Safri. Indra Safri dia nggak peduli lawan main seperti apa, yang penting saya main begini. Sementara Sintayong tidak. Sintayong akan melihat, lawan main begini, maka taktik saya harus begini, formasi saya harus begini. Saya akan menganalisis lawan. Titik lemahnya di sini. Kalau sudah lihat waktu Piala Asia U20 lawan Uzbekistan, itu kan terlihat sekali bagaimana strategi Sintayong, dia memaksakan bertahan, defense, counter attack. Begitu pula waktu melawan Suriah. Itu timnas U20 waktu melawan Suriah. Itu juga cara dia main seperti itu.
Di timnas senior juga waktu lawan Burundi, waktu ngelawan Kurasa, waktu kualifikasi Piala Asia itu cara bermain Sintayong seperti itu. Beda sekali dengan Indra Safri yang terlalu memaksakan dia harus seperti ini. Masalahnya kan kalau Indra Safri bermain seperti itu, Anda harus punya pemain seperti Lionel Messi, seperti Andres Iniesta, seperti Sergio Busquets. Itu Anda baru bisa memaksakan cara bermain Anda, ball possession Anda, tiki taka, pepa atau apalah yang Anda mau. Sebenarnya nggak usah terlalu malu untuk melakukan TC jangka panjang gitu loh. Jadi TC jangka panjang ini penting, saudara-saudara. Penting untuk level sepak bola di Asia. Di Indonesia khususnya ya. Saya nggak tahu kalau di negara lain. Karena saya nggak hidup di situ. Tapi yang saya amati dari Indonesia ini pasti penting. Level TC jangka... Karena apa? Karena TC jangka panjang ini untuk menyamakan level. Karena level Indonesia itu beda. Level fisik, level mental, level pemahaman orang terhadap taktikal, strategi itu beda-beda. Dan itu hanya bisa disamakan oleh dengan pemusatan latihan jangka panjang, TC jangka panjang. Jadi kalau Indra Safri mau menghapus TC jangka panjang ini bertolak belakang dengan Sintayong. Sintayong yang pelatih punya pengalaman aja masih berpikir bahwa TC jangka panjang penting, kok Indra Safri tidak. Ini dia harus mengubah itu. Jadi jangan malu untuk TC jangka panjang. Dan memang TC jangka panjang itu resikonya akan berkelahi, akan ribut dengan pelatih pelatih klub. Tetapi saudara-saudara, itu akan punya dampak yang bagus kepada timnas karena levelnya nanti akan sama, pemainnya akan berada dalam standarnya sama, dan itu khususnya fisik kan bisa saja dimulai misalnya dari sebulan atau 2 bulan kan bisa dimulai dari latihan fisik yang benar-benar fisik supaya bisa main, karena cara main seperti ini, cara mainnya Indra Safri ini sebenarnya butuh fisik gitu loh. Nah, butuh fisik dan butuh chemistry, butuh penyatuan supaya pemainnya itu bisa menyatu dalam satu irama. Solusinya bagaimana, saudara-saudara? Solusinya ada 2, saudara-saudara, menurut saya. Menurut saya solusinya ada 2. Tetap mempertahankan Indra Safri sebagai pelatih, tetapi dia harus memanggil semua pemain timnas U20 yang batal ke Piala Dunia U20. Kenapa itu penting? Karena timnas U20 itu sudah jadi. Mereka tinggal dijalankan, tinggal dirapikan, tinggal dicekoki dengan teknik taktik. Semua pemain dipanggil, termasuk Robi Darwis, Kakang Rudianto, terus siapa lagi? Rabani Tasnim, terus kipernya Dava Fasya, semuanya, Arkan Kakak, semuanya, Zaki Asro, semua pemain timnas U20 yang kemarin tampil itu dipanggil semua, plus yang absen seperti Marcelino Ferdinand. Syukur-syukur Ivar Jenner sama Justin Hubner sama siapa lagi, Struijk, Pak Rafael Struijk bisa datang. Itu baru Indra Safri Indonesia optimistis bisa mendapatkan medali emas, karena tim yang mereka itu anak-anak U20 itu baru kecewa berat setelah gagal Piala Dunia. Jadi energi mereka masih banyak, dan energi itu akan dilampiaskan ke SEA Games kalau mereka berangkat semuanya. Jadi pemain-pemain yang sekarang ini yang sudah ikut pelatnas ini untuk TC2 tim U22 ini pulangin semua. Tidak ada yang bisa dipanggil. Termasuk Pratama atau siapapun, atau Witan pun nanti itu. Ya paling beberapa yang bisa masuk seperti Rizky Ridho, oke bisa masuk. Ramadan Sananta bisa masuk, tetapi selebihnya tidak. Nah, solusi kedua adalah mengganti Indra Safri. Kembalikan Sintayong. Sintayong melatih timnas U22. Dan Sintayong kalau dia melatih timnas U22 pasti otomatis akan membawa gerbong timnas U22. Itu akan dibawa semua. Dan itu akan sangat bagus. Sudah jadi, tinggal ibaratnya itu tinggal sprint. Kalau lomba lari itu nggak usah lagi melihat medan, nggak usah lagi pemanasan terus langsung lari kenceng. Itu
opsi yang jauh lebih baik. Mungkinkah itu dilakukan? Mungkin saja saudara-saudara, mungkin. Karena pelatih itu bukan seperti pemain. Kalau pemain sudah entry by name-nya sudah didaftarkan, sudah ada deadline-nya, dia nggak bisa diganti kecuali cedera. Tetapi kalau pelatih itu masih bisa. Masih bisa. Dan saya rasa itu harus dilakukan, saudara. Ya, permasalahannya kan cuma ewuh pakewuh, sungkan, tidak enak hati kan. Ini kan kultur budaya ketimuran gitu loh. Masalahnya itu. Saya rasa sih Pak Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali, Exco semua itu juga sudah berpikir ke arah sana. Cuma kan mereka sungkan aja mau ganti Indra Safri karena Indra Safri statusnya direktur teknik di situ dan pada waktu itu dia diminta untuk melatih timnas U22 setelah Sintayong kan fokus untuk Piala Dunia U20. Tetapi kemudian kan Piala Dunia U20 batal dan timnas U20 batal. Jadi sangat disayangkan sekali kalau bakat dan cara main timnas U20 ini tidak dilanjutkan untuk ke SEA Games ini, saudara, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Sintayong yang harus pegang. Jadi solusi saya ya kembalikanlah Sintayong, dan saya rasa banyak orang yang sependapat dengan pendapat saya ini karena ini sayang sekali, saudara-saudara. Ini peluang emas kita. Kenapa kita peluangnya besar? Karena ini sudah 32 tahun kita nggak juara, tidak dapat emas. Dan kita dapat grup yang mudah, itu masalahnya. Kita dapat grup yang mudah. Dan di grup sebelah, Vietnam itu baru masa transisi. Malaysia itu kemungkinan tidak bisa membawa pemain tim utama. Begitu pula Thailand, itu kesulitan. Jadi ini kesempatan kita, kalau tidak dimanfaatkan, kita yang rugi, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang timnas U22 yang akan berangkat ke SEA Games. Kita juga sudah bicara mengapa ini tim sangat jelek sekali. Padahal materi pemainnya juga sebenarnya bagus secara individualismenya itu individu, teknik individunya bagus, tetapi secara kolektif jelas sangat jelek. Nah, kalau begini yang harus bertanggung jawab pelatihnya, saudara-saudara. Nah, walaupun itu masih baru pertandingan uji coba, 2 pertandingan uji coba, tapi sudah bisa dilihat, saudara-saudara, penampilannya sangat jelek. Dan kita tadi sudah membicarakan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang harus diperbuat supaya tim ini bisa terselamatkan, supaya target untuk mendapatkan medali emas di SEA Games di Kamboja nanti bisa terrealisasi dengan baik. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya basa-basi, bukan hanya menang di media, tetapi juga menang di lapangan. Nah, itu tadi, saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu benar, berarti sebuah kebenaran. Dan kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau saudara-saudara merasa tidak berguna, ya abaikan saja, abaikan. Di skip, jangan direport, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi, salam olahraga dan merdeka.